Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Baik. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Baik. Ini kayaknya ceria-ceria semua ini anak-anakku ini. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai kita melakukan absensi terlebih dahulu. Saya panggil satu persatu. Silahkan dengarkan. Yang pertama, Widya Palimbong. Hadir, Pak. Baik. Yang kedua, Kinda Mahdalena. Hadir, Pak. Baik. Yang ketiga, Nila Ariana. Baik. Yang keempat, Gustina Dwi Suryaningrum. Hadir, Pak. Baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang berani memimpin doa? Saya, Pak. Baik, silahkan Gustina. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gustina telah memimpin doa. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas, Pak Guru akan memberikan atau menayangkan sebuah PPT terkait materi pada pagi hari ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik anak-anak, topik pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Yang kedua, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Yang ketiga, pembelajaran pertama atau ke-1. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan gambar, gambar perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik dapat menganalisis perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat memberikan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif alami. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas, selanjutnya ayo mengamati. Kita akan mengamati gambar di bawah ini. Nah, amatilah gambar ini. Sudah diamati? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, pertanyaannya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Nila, silakan. Yang saya pikirkan setelah melihat gambar tersebut yaitu bahwa bunga merupakan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan generatif. Baik, bagus sekali. Setelah itu, siapa yang berani mengajukan pertanyaan terkait gambar tersebut? Saya, Pak. Baik, Kinda, silahkan. Jelaskan yang dimaksud alat perkembangbiakan jantan dan betina pada perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Kinda? Saya, Pak. Baik, silahkan Gustina. Pada tumbuhan berbiji jamet jantan atau sperma dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Sedangkan jamet betina atau ovum dihasilkan oleh alat perkembangan betina disebut dengan putik. Baik, benar sekali. Selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Baik, silahkan Widya. Saya mau bertanya apa yang dimaksud penyerbukan. Baik, yang bisa menjawab silahkan. Siapa? Saya, Pak. Silahkan. Ya. Jadi penyerbukan adalah saat jatuhnya serbuk sari ke permukaan atau ke kepala putik bunga. Baik, benar sekali.
Baik anak-anakku, agar kita lebih paham terkait materi ini, kita akan menonton video pembelajaran yang telah Pak Guru siapkan terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan. Silahkan menyimak dengan baik dan cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, perkenalkan nama kakak Lili Retnawati, tentor IPA di TBB Gajah Mada. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan sendiri bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dan memiliki buah. Penyerbukan sendiri itu apa? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Serbuk sari itu dihasilkan oleh benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Macam-macam penyerbukan ada 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga lain tetapi masih satu pohon. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang, serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Contohnya, serbuk sari, pohon mangga, gadung di depan rumah yang jatuh di kepala putik, pohon mangga gadung di samping rumah. Kemudian yang terakhir ada penyerbukan bastar, serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenisnya. Yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Dibagi menjadi dua yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup yang lain. Dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang menghasilkan spora dinamakan daun fertil. Kemudian spora disimpan di dalam kotak yang dinamakan sporangium. Apabila sporangium nanti pecah, maka sporanya akan jatuh di tempat-tempat tertentu dan membentuk tumbuhan baru. Kemudian ada rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang berada di dalam tanah dan menyerupai akar. Biasanya terjadi pada tumbuhan kunyit, kencur, maupun temulawak. Kemudian ada umbi lapis, batang yang menyerupai pelepah daun dan bentuknya berlapis-lapis, contohnya pada bawang merah maupun bawang putih. Kemudian ada umbi batang, bagian batang yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung, contohnya pada ketela rambat. Ada lagi yaitu umbi akar, akar yang berubah fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan yang biasa terjadi pada tumbuhan wortel. Kemudian ada tunas, kuncup yang berada di ujung batang. Kemudian tumbuhan bisa dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk itu menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian yang terakhir dari vegetatif alami ada geragi, batang yang beruas yang tumbuh menjalar baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Contohnya apabila di atas permukaan tanah itu pada tanaman stroberi, sedangkan yang di bawah permukaan tanah itu pada tanaman rumput teki. Yang kedua ada vegetatif buatan atau perkembangbiakan yang dilakukan melalui bantuan makhluk hidup yang lain. Yang pertama ada mencangkok yang dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama kita kupas kulitnya maupun kambium, kemudian diberikan tanah dan ditutup dengan plastik maupun sabut kelapa, ujungnya ditali, kemudian disirami oleh air yang nantinya bisa membuat keadaan menjadi tetap lembab. Contohnya pada pohon jambu maupun pohon mangga. Kemudian ada stek batang yang terjadi pada ketela pohon maupun pohon sirih. Ada juga stek daun terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Ada merunduk terjadi pada pohon apel maupun alamanda.
kemudian ada menyambung, bisa terjadi pada pohon rambutan, dan yang terakhir ada menempel, yang bisa terjadi pada pohon durian, pohon mangga, maupun pohon rambutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari Kakak, tetap semangat dan sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian menonton video pembelajaran yang telah Pak Guru siapkan, ada sebuah pertanyaan. Apa isi dari video yang telah kamu lihat tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, silahkan Widya. Isi video tadi yaitu penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan yang meliputi pengertian perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, cara perkembangbiakan serta contohnya. Baik, jadi benar yang dikatakan Widya bahwa isi video pembelajaran tadi yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan yang meliputi perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan generatif terjadi secara penyerbukan atau perkawinan, dan perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Dan benar sekali yang dikatakan Pak Limbong, tadi sudah dikatakan contoh-contoh terkait dengan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya kalian akan menjawab pertanyaan yang telah Pak Guru siapkan. Ayo menjawab. Nah, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Nila. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan dan penyerbukan. Benar sekali. Jadi Nila tampaknya memperhatikan ini. Jadi benar yang dikatakan Nila, yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara penyerbukan atau perkawinan. Yang B, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silahkan, Gustina. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara tanpa perkawinan dan penyerbukan. Baik, benar sekali. Jadi benar yang dikatakan Gustina bahwa perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tanpa perkawinan atau penyerbukan. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar lagi. Yang pertama gambar apa tadi? Bunga sepatu. Yang B? Adi. Adi, Pak. Yang C? Singkong. Singkong, Pak. Yang D? Bawang merah. Bawang. Baik, pintar sekali. Pertanyaannya, setelah melihat gambar tersebut, mana yang termasuk contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Indah, silahkan. Ya, dari gambar tersebut yang generatif adalah gambar A dan B karena berkembang biak melalui penyerbukan. Sedangkan yang vegetatif adalah C dan D karena berkembang biak secara umbi batang dan umbi lapis. Baik sekali. Jadi benar yang dikatakan Indah bahwa gambar A atau bunga sepatu dan B atau tanaman padi itu berkembang biak secara generatif atau melalui perkawinan dan penyerbukan. Sedangkan gambar C, singkong, dan D, bawang merah itu termasuk perkembangbiakan secara generatif, vegetatif, karena ia berkembang biak secara umbi batang dan umbi lapis. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas, tampaknya ini sudah sampai di penghujung acara. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang telah Pak Guru siapkan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, setelah mengerjakan, kirim melalui WhatsApp Pak Guru. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas,
pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama kita dapat menganalisis perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Tadi pertanyaan tentang pengertian generatif dan vegetatif telah dijawab Nela dan Gustina, bahwa yang generatif yaitu perkembangbiakan secara perkawinan, sedangkan yang vegetatif tanpa perkawinan. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif alami. Tadi sudah dikatakan Kinda bahwa ia sudah menjelaskan bahwa tumbuhan sepatu dan padi berkembang biak secara generatif, sedangkan tumbuhan singkong dan bawang merah berkembang biak secara vegetatif. Baik anak-anakku, adakah yang mau bertanya? Baik, jika tidak, Pak Guru akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jika dalam penyampaian video kurang jelas, bisa tanya-tanya melalui WhatsApp Pak Guru. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa. Siapa yang berani memimpin doa? Saya, Ya, Pak. Pak. Baik, Indah, silakan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kinda. Selamat pagi semua. Sampai jumpa. Selamat pagi, Pak. Terima Pagi, kasih. Pak.